Di sini dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang beliau sampaikan, kita mengetahui yakni mudarat daripada khamar, mudarat daripada khamar tersebut. Dan kalau kita lihat mudaratnya ini tentu baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Di dunia terlebih lagi di akhirat, dan fakta-fakta menyebutkan hal itu. Dan itu tidak dilakukan lagi baik di kalangan masyarakat umum ataupun pribadi-pribadi. Inilah dia dari segi dunia, sekali lagi kita tidak ragukan lagi dari segi yakni menyeluruh masyarakat, bahkan negeri, kerajaan pun ini masuk yakni mudaratnya ke situ. Walaupun misalnya pada zahirnya misalnya ada negeri, misalnya suatu negeri yang ekonominya misalnya bergantung atau ekonominya lebih banyak pada khamar misalnya. Walaupun pada zahirnya misalnya ekonominya tinggi dan sebagainya, tapi pada hakikatnya itu hancur. Pada hakikatnya adalah hancur. Karena ini kita yakin bahwa hadis-hadis dari Nabi SAW ini tidak akan keliru, tidak akan salah. Dan bukti-buktinya banyak sekali. Yang sakit banyak, kemudian juga apalagi pembunuhan banyak, bunuh diri banyak, kemudian pemerkosaan misalnya banyak, dan semua itu adalah yakni bentuk akibat keburukan daripada yakni khamar. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyebutkan dia sebagai ummul khaba'ith. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyebutkan menggelari khamar ini adalah ummul khaba'ith, induk induk daripada khaba'ith, segala keburukan. Dan nanti kita akan sebutkan asar dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu tentang hal ini. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW semuanya sahih yang beliau sebutkan. Jadi cukup sebenarnya bagi kita untuk menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan segenap kaum muslimin semuanya dari masalah ini. Karena kalau dah disebutkan sebagai khamar, walaupun namanya misalnya bagus misalnya, itu tentu harus dijauhkan. Setelah itulah Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan di sini walaupun tidak sampai mabuk. Oleh itu kalau ada kawan-kawan kita misalnya yang yakni mendapatkan apa istilahnya musibah semacam ini berat, musibah semacam ini. Karena itu kalau bisa dinasihati, kalau tidak ya dijauhi. Karena ini kaitannya dengan wala dan bara, kaitannya dengan loyalitas kita dan juga kebencian kita terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan khamar ini. Bahwasanya Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala melaknat 10 macam yang berkaitan dengan khamar. Melaknat 10 macam berkaitan dengan khamar. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Al-Imam atau yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala menyebutkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Rasulullah SAW melaknat di dalam khamar itu, mengenai khamar itu 10 macam. 10. Apa saja? Yang pertama asiraha, yaitu yang membuatnya. Asiraha wa mu'tasaraha, dan yang meminta untuk dibuatkan. Wa syaribaha, dan yang meminumnya. Wa hamilaha, yang mengangkatnya. Wal mahmulatu ilaihi, dan yang mengekspornya, tempat dijualnya itu. Tempat dijualnya. Kemudian wasaqiha, dan yang memberikan minum, yang menuangkannya, wa bai'aha, yang menjualnya, wa akila thamaniha, dan yang memakan keuntungannya, memakan hasil keuntungannya, mengambil keuntungannya,
wal mushtari laha, yang membeli, wal mushtaratu lahu, dan yang meminta untuk dibeli, yang order. Ini yakni kaitannya dengan khamar banyak sekali, ada 10. Oleh karena itu diperhatikan baik-baik. Oleh sebab itu kalau ada di tempat kerja misalnya ada khamar, maka dikhawatirkan masuk di sini, karena Nabi SAW menyebutkan ini dah masuk wal mahmulatu ilaihi, yang mengekspornya, ya tempat dijualnya itu. Baik itu hotel misalnya, atau misalnya kapal pesawat, kapal terbang pesawat misalnya, itu semua hendaknya dijauhi, karena ini dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi SAW, dan ini dilaknat. Dan kalau sudah disebut laknat berarti ini dosa besar, dan ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi yang ke-10 itu kita ulangi supaya lebih jelas. Yang pertama apa tadi? Yang membuatnya, kemudian minta dibuatkan, yang meminumnya, membawanya, kemudian tempat dibawanya, tempat dibawa, yang menuangkan, yang membeli, yang memakan keuntungannya, mengambil keuntungannya, yang membeli, dan juga yang yakni order, yang minta untuk dibeli. Jadi itu dia. Waba'i'aha, yaitu yang menjualnya. Tadi ya sudah kita sebut yang menjualnya. Afwan. Jadi kita ulangi. Kita ulangi yang kita sebut yang membuatnya. Kemudian yang minta dibuatkan. Yang meminumnya. Yang mengangkatnya. Kemudian tempat tempat diangkat, tempatnya itu, tempat dijualnya. Kemudian yang menuangkannya. Berapa dah tu? 6. Kemudian yang menjualnya. Ini dia. Yang ke-7 yang menjualnya. Kemudian yang ke-8 yang mengambil keuntungannya, memakan keuntungannya. Kemudian yang ke-9 yang membeli, yang ke-10 yang meminta untuk dibelikan. Itu dia. Ini genap sekali. Genap sekali ini. 10. Sebab itu dicek masing-masing kita, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai tempat kita misalnya digunakan sebagai tempat untuk minum khamar misalnya. Naudzubillah min dzalik. Atau misalnya kita ada teman-teman misalnya dia beli tapi tempatnya tadi rumah kita dipakai, itu juga usahakan dijauhkan sejauh-jauhnya, karena ini berkaitan dengan 10 ini. 10. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan juga semisal dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi ini yakni hadis yang masyhur sekali dalam bab khamar ini, masyhur sekali. Terus itu drug pun termasuk dalam hal ini. Drug pun termasuk dalam hal ini. Dia sudah tahu misalnya itu drug misalnya, dan itu alhamdulillah dilarang oleh negara, kerajaan manapun dilarang itu, alhamdulillah, karena lebih dahsyat lagi pengaruhnya daripada khamar. Tapi ini diperhatikan hadis yang yakni sahih tadi, riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Abu Dawud, supaya menjadi bahan pertimbangan kita misalnya kalau kerja misalnya, kalau misalnya berkawan misalnya, atau pergi ke tempat-tempat tertentu misalnya, supaya menjadi bahan pertimbangan kita agar jangan sampai kita masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah.